Tapi sampai sekarang ini setelah sudah 22 tahun kita berada pada era otonomi daerah, ternyata otonomi daerah itu masih dilaksanakan secara setengah hati. Oke, sudah hadir di depan saya Bapak Haji Saifullah Ja'far. Beliau adalah salah satu tokoh engineer mungkin menurut saya, karena beliau lama berkecimpung di dunia konstruksi. Beliau adalah mantan kepala dinas Bina Marga dan penataan ruang dari Poso Parigi sampai provinsi Sulawesi Tengah. Gitu. Beliau saya undang ini untuk sekedar ngobrol, karena beliau saya dengar mau kan sudah pensiun ini, jadi pensiun mau ke DPD mungkin, gitu. Jadi anggaplah bakal calon. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut bagaimana beliau punya motivasi untuk jadi bakal calon ini, saya mau tanya dulu gimana proses awal sekarang untuk verifikasi di KPU. Terima kasih Pak Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan sebagaimana tadi Pak Awal menanyakan bahwa memang benar saya sudah sekarang ini berstatus sebagai bakal calon anggota DPD RI yang nanti akan diseleksi melalui pemilihan umum tahun 2024. Sampai saat ini proses itu kami sudah memasukkan dukungan awal yang dipersyaratkan itu adalah minimal 2.000 pendukung, dan sekarang kami sudah memasukkan sebanyak 4.085 dukungan. Tapi dukungan ini sekarang ini masih masuk ke dalam tahap verifikasi administrasi. Setelah verifikasi administrasi nanti masih ada perbaikan data, kemudian diikuti dengan verifikasi administrasi yang kedua, dan selanjutnya verifikasi faktual. Setelah memenuhi beberapa tahapan tersebut, barulah kita bersyarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon. Setelah kita mendaftarkan sebagai calon, disitulah kita sudah menjadi calon, yang nanti akan diumumkan dulu dalam daftar calon sementara, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman daftar calon tetap. Terus kemarin itu saya dengar agak kelimpungan para bakal calon ini dalam memasukkan pengajuan syarat minimal dukungan. Iya, syarat minimal dukungan. Ya, memang benar bahwa untuk saat ini ya pengajuan syarat dukungan minimal itu memang seluruhnya sudah dilakukan secara digital ya. Kalau periode yang lalu itu dilakukan secara manual. Dalam hal itu seluruh dukungan itu dimasukkan ke KPU dalam bentuk hard copy ya. Apakah itu lembaran dukungan maupun kelengkapannya berupa fotokopi KTP dan lain-lain. Nah, kalau sekarang ini seluruhnya data-data hard copy itu harus didigitalisasi dulu dengan aturan-aturan tertentu, kemudian itu nanti diupload ke dalam sistem pencalonan DPD ya, atau silon DPD. Nah, memang disinilah, karena ini hal yang baru baik bagi bakal calon maupun bagi KPU sendiri ya, sehingga memang banyak masalah-masalah yang timbul di situ. Tapi alhamdulillah kelihatannya sebagian besar dari bakal calon itu bisa memenuhi apa yang diharapkan dengan mengupload data di silon itu. Tapi kan kalau kelihatan, meskipun kelihatan rumit, tapi kan mungkin kalau menurut saya itu mungkin lebih lebih selektif mungkin dibanding sebelumnya, karena memang kalau tidak dengan dukungan yang langsung itu berarti kan memperlihatkan bahwa dukungan itu hampir 80% mungkin real. Ya.
dibanding sebelumnya mungkin. Tapi kan masih ada ini, masih ada tahapan verifikasi administrasi. Ya, di dalam tahapan verifikasi administrasi itu ada beberapa hal yang diverifikasi. Intinya nanti KPU provinsi akan memverifikasi data-data yang dianggap belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat itu berupa syarat dukungan dalam segi usia maupun pekerjaan, karena ada pekerjaan-pekerjaan tentu yang terlarang untuk beri dukungan, ya, memberikan dukungan. Demikian juga usianya. Kemudian yang kedua ada yang berkaitan dengan kegandaan, data ganda, baik itu ganda pada satu bakal calon maupun ganda antar lebih dari satu bakal calon. Nah, seluruhnya ini akan diverifikasi dalam proses verifikasi administrasi, dan hasil verifikasi itu nanti data-data yang belum memenuhi syarat itu bisa ujungnya bisa dua, bisa dia tidak memenuhi syarat atau dia memenuhi syarat. Nah, untuk data yang tidak memenuhi syarat ini nanti akan dikeluarkan dari menjadi pengurangan dari jumlah dukungan yang semula kita sudah masukkan. Tunggu tadi, ini kita nanti bahas lebih lanjut sebenarnya dengan KPU. Ya. Tapi saya penasaran tadi, ada pekerjaan yang terlarang gimana? Kan di KTP itu Pak cuman swasta, PNS. Ya, jadi beberapa pekerjaan-pekerjaan itu yang dilarang ataupun tidak diizinkan dalam rangka memberikan dukungan. Antara lain itu adalah dia berstatus sebagai ASN, kemudian bekerja pada BUMN, BUMD, apakah dia petugas yang KPU atau panitia pemilihan di kecamatan, kemudian ada juga apakah dia kepala daerah, anggota DPR, itu pengurus partai politik, ya pengurus itu tidak bisa. Tidak bisa ya, padahal macam ASN kan dia pasti batusu juga nanti kan, memilih juga. Nah, nanti kalau memilih tidak masalah, tapi dalam memberikan dukungan ini tidak boleh ya. Karena undang-undang peraturan ASN melarang. Berarti PKPU sudah atur itu ya? Sudah atur ya. Oke. Ini menarik ini. Sekarang kita mau tanya langsung ini. Sebagai orang yang sudah berkecimpung lama di kemarin di ASN di birokrat, ini kan mau ke senat. Biasanya kan ada yang, kalau kemarin teman-teman kita itu banyak yang ke diklat mau jadi Widya Suara. Tapi kayaknya ya karena mungkin beliau masih muda dan motivasi untuk membangun daerah, ya makanya kita mau tanya apa motivasi untuk ke depan. Yang pasti saya yakin pasti untuk daerah karena ke DPD. Gitu. Jadi Pak Awal, intinya bahwa saya kan sudah bekerja di pemerintahan ini kurang lebih dari 30 tahun ya. Dan seluruh masa kerja saya itu bekerja di bidang infrastruktur, KPU-an maupun tata ruang. Saya juga mengalami masa-masa di mana sebelum masa Orde Baru maupun sesudahnya ya. Di mana setelah Orde Baru itu sebelum pada zaman Orde Baru itu kita lihat bahwa pelaksanaan kekuasaan negara itu terlihat dan terasakan sangat sentralistik. Meskipun dan selanjutnya pada era reformasi, setelah reformasi sejak tahun 2000 kan kita masuk ke dalam era otonomi daerah, dan itu saya juga merasakan di situ dalam pemerintahan. Nah, meskipun itu adalah salah satu jawaban terhadap sentralistik di zaman Orde Lama. Nah, tetapi sampai sekarang ini setelah sudah 22 tahun kita berada pada era otonomi daerah, ternyata otonomi daerah itu masih dilaksanakan secara setengah hati. Nah, inilah salah satu keinginan saya kenapa saya harus masuk ke DPD. Yang paling utama adalah memperkuat otonomi daerah itu. Itu yang Pak Awal tanyakan tadi. Sekarang kalau memperkuat otonomi daerah, kalau di DPD gimana itu Pak? Dia punya. Oke. Jadi begini, nanti saya jelaskan kaitannya dengan DPD ya.
Sebenarnya kita bicarakan DPD dulu. DPD ini kan lahir di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang keempat ya, atau 3 dan 4-nya, di mana DPD itu lahirnya. Tapi sebenarnya DPD ini merupakan semacam ide kelanjutan daripada fraksi utusan daerah. Utusan daerah di MPR pada zaman Orde Baru maupun zaman Orde Lama itu sudah ada ya. Kita lihat juga di sistem parlemen di dunia ini pada umumnya itu menganut satu unikameral atau satu kamar parlemen yang melakukan legislasi. Kemudian yang kedua ada sistem 2 kamar ya, atau bikameral ya. Kalau 1 kamar itu berarti seluruh proses legislasi itu dilakukan sepenuhnya oleh 1 kamar parlemen, sepenuhnya dilakukan. Kalau dia sistem 2 kamar, berarti itu ada 2 kamar yang sistem parlemen yang melaksanakan legislasi, proses legislasi ya. Contohnya misalnya di Amerika ya, di Amerika itu Kongres itu menganut sistem bikameral, 2 kamar ya, parlemennya. Di sana itu Kongres terdiri dari 2 ya. Ada House of Representative, DPR kalau kita di sini ya. Kemudian ada Senat ya. Senat itu dipilih dari wakil-wakil dari negara bagiannya, sehingga di dalam proses legislasi itu 2 kamar ini saling bekerja bersama-sama dan mempunyai kekuatan yang sama gitu. Jadi undang-undang yang misalnya harus disahkan oleh kedua kamar legislasi ini. Begitu juga di negara-negara lain kayak di Inggris, di Jepang, berkaitan dengan kamar kedua itu. Kamar pertama kan itu kalau kita lihat sekarang ini DPR ya. Kamar kedua itu kalau di di Inggris misalnya itu berisi para bangsawan Inggris, kemudian tokoh-tokoh terpilih ya, itu masuk ke situ. Sehingga di dalam proses legislasi mereka ini 2 kamar ini bekerja nantinya. Begitu juga kalau di Amerika itu yang kita lihat kamar pertama itu seperti kita wakil rakyat sekarang, kamar kedua itu berisi para senator yang dipilih dari negara-negara bagian. Sekarang semangat itu rupanya pada saat reformasi, semangat itu kelihatannya berusaha diadopsi ya di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45, di mana dimunculkanlah DPD ya, yang seolah-olah itu menjadi kamar kedua dalam sistem parlemen di Indonesia. Sehingga kita mengenal DPR adalah representasi dari perwakilan rakyat. Dalam hal ini sebenarnya ada representasi dari perwakilan partai politik. Kemudian DPD adalah representasi dari daerah-daerah, dalam hal ini provinsi-provinsi di Indonesia yang masing-masing provinsi itu ada 4 orang ya. Nah, secara ide ini kelihatannya mengikuti sistem bikameral yang ada di Amerika ya sana, di mana ada satu House of Representative ya, DPR-nya, kemudian ada Senatnya. Tetapi di dalam prakteknya seluruhnya ide itu tidak sepenuhnya diadopsi oleh perubahan undang-undang tadi. Jadi peran DPD tidak persis atau tidak sepowerful sebagaimana yang Senat di Kongres Amerika ya. Gitu. Sekarang dengan power yang ada, apa yang akan Bapak lakukan? Karena tidak sepowerful di DPR kan, urusan legislasinya, anggaran. Betul. Jadi begini, memang baik DPR maupun DPD kan itu mempunyai fungsi-fungsi legislasi, kemudian fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Nah, tetapi memang kondisi DPD sekarang ini itu memang harus kita akui dia seolah-olah hanya menjadi
semacam ko-legislator dari DPR. Jadi hanya pendukung DPR. Bahkan ada pakar yang menyatakan bahwa DPD itu bukan Dewan Perwakilan Daerah, tapi Dewan Pembantu DPR. Karena dari sisi legislasi kita lihat DPD itu hanya sampai pada taraf mengajukan rancangan undang-undang dan membahasnya pada istilahnya pada pembahasan tingkat pertama. Pada pengambilan keputusan DPD sudah tidak ada di situ. Ya. Kemudian DPD dalam menguji rancangan undang-undang pun hanya terbatas kepada rancangan undang-undang pada bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan daerah. Nah, dalam hal penganggaran, ya, anggaran kan itu kita berarti rencana RAPBN-nya itu pembahasan itu pun DPD posisinya hanya sebagai memberi masukan, ya, pertimbangan kepada DPR, bukan memutuskan. Keputusan itu baik rencana undang-undang tadi maupun rancangan undang-undang APBN itu dilakukan oleh Presiden dan DPR. Nah, itu di situ masalahnya. Kemudian di dalam pengawasan pun seperti itu, ya. Dalam pengawasan DPR itu DPD itu berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, tapi tidak dapat menindaklanjutinya karena hasil pengawasan itu disampaikan ke DPR, nanti DPR yang tindak lanjut. Ada juga gunanya itu, Pak. Ya, jadi dari semua posisi itu memang saat ini, ya, kondisi saat ini memang sebenarnya secara real sistem bikameral tadi itu tidak terjadi di Indonesia, ya, meskipun secara konsep itu ada DPR dan ada DPD yang dua-dua merupakan bagian dari MPR-nya. Nah, sekarang tadi kembali ke pertanyaan tadi, untuk apa kita masuk ke DPD? Jadi saya kembali tadi dari awal bahwa motivasi saya bagaimana kita bisa memperkuat, ya, otonomi daerahnya. Penguatan otonomi daerah ini tidak bisa kita harap dari DPR. Tapi kan Bapak juga nanti di DPD tidak ada powernya juga. Sebentar. Jadi tidak bisa DPR. Itu hanya paling dekatnya dilakukan oleh DPD, ya. Karena itu perjuangan untuk memperkuat otonomi daerah itu harus didahului dengan perubahan untuk memperkuat fungsi DPD. Untuk memperkuat fungsi DPD itu kita harus ada di dalam, gitu. Bagaimana kita memperjuangkan, antara lain yang paling ekstrim itu adalah dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45, ya. Mungkin berarti amandemen ke-5. Tetapi ini memang harus jalannya panjang, ya, jalan panjang, dan kekuatan di DPD di MPR itu minoritas, ya, karena jumlahnya itu tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Anggota DPR, ya, tidak bisa lebih. Nah, ya, itu. Kemudian kedua, ya, yang bisa kita lakukan adalah membangun sistem semacam konvensi atau satu tradisi ketatanegaraan yang bisa memperkuat fungsi DPD ini. Jadi ini harus diperjuangkan, ya. Sebenarnya kalau kita mau enak-enak, ya, kita ke DPR saja, ya, DPR. Tetapi kita punya pengalaman, ya, selama 30 tahun otonomi daerah, DPR kita, anggota DPR kita ini sama sekali tidak tidak konsen terhadap penguatan otonomi daerah itu. Kenapa? Karena DPR ini merupakan representasi partai politik. Dan ingat, partai politik itu mempunyai hierarki sampai ke pusat. Sehingga aspirasi yang mereka bawa itu tidak murni lagi aspirasi daerah murni. Bisa jadi itu adalah aspirasi kepentingan pusat, karena berkaitan dengan struktur partai. Sehingga kita bisa lihat buktinya banyak kebijakan-kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang begitu merugikan ataupun tidak mendukung otonomi daerah itu sepenuhnya. Sebenarnya kalau kita bicara otonomi daerah itu kan berdasarkan undang-undang
yang ada yang mengatur otonomi daerah itu sebenarnya kekuasaan pemerintah pusat itu hanya tinggal pada 6 bidang. Yang pertama itu adalah bidang politik luar negeri, kemudian pertahanan dan keamanan, kemudian ada bidang kehakiman ya, kemudian ada bidang keagamaan dan kemudian moneter dan fiskal. Bidang urusan lainnya itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh daerah, harus dilaksanakan oleh daerah dalam era otonomi ya. Tapi faktanya itu tidak terjadi ya, di mana pemerintah malah mengeluarkan peraturan pemerintah yang sebagai turunan dari undang-undang otonomi daerah itu. Di dalam peraturan pemerintah itu kelihatannya itu sangat mengamputasi kewenangan daerahnya, di mana kewenangan pusat yang harusnya cuma 6 itu di dalam peraturan pemerintah, antara lain peraturan pemerintah yang mengatur hubungan pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Di situ malah urusan pemerintah pusat itu masih ada puluhan, bukan hanya 6 itu ya. Bahkan urusan yang seharusnya diserahkan ke pemerintah daerah itu dijadikan urusan bersama, dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Di mana dalam urusan dilakukan bersama pun dibagi lagi, ada urusan wajib dan urusan pilihan. Jadi memang di sini kelihatannya otonomi daerah kita itu tidak pernah terjadi, ya. Tidak pernah terjadi, sehingga ya kita lihat, kita hubungkan dengan kondisi Sulawesi Tengah misalnya ya. Tahun lalu kita Sulawesi Tengah itu masuk dalam 10 besar provinsi terkaya di Indonesia. Tapi ironisnya kita juga masuk di dalam 10 provinsi terbesar mengenai jumlah orang miskin. Tertinggi miskin. Tertinggi miskin ya. Itu ya. Kemudian juga kita lihat ya sekarang ini bagaimana banyak urusan-urusan yang seharusnya ada di daerah itu masih dilaksanakan di pusat. Dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tadi, antara lain peraturan-peraturan di bidang energi, sumber daya mineral berkaitan dengan perizinan, kemudian juga berkaitan dengan hal-hal lain yang menyangkut investasi. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan perhitungan royalti maupun bagi hasil untuk daerah-daerah penghasil, khususnya dalam bidang pertambangan dan energi ya. Itu kan yang kita rasakan sekarang di daerah ya, itu adalah ada ketidakadilannya. Pertanyaannya, apakah masalah seperti ini bisa kita bawa ke DPR-nya? Kalau misalnya bisa dan ini sudah bisa selesaikan, sebenarnya sampai dengan 30 tahun ini itu harusnya sudah selesai masalah itu. Tapi kenyataannya kan tidak. Karena ingat tadi DPR itu merupakan representasi partai politik yang punya juga struktur sampai ke tingkat pusat. Jadi ada aspirasi pusat juga yang dibawa. Bahkan maaf saja ya, kita mensinyalir juga ada beberapa anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah saat ini malah di dalam kiprahnya dia lebih memperjuangkan kepentingan provinsi lain. Oh, ada begitu, Pak? Ada ya. Dan itu kenapa? Karena ada faktor politis kan di situ. Nah, sehingga yang murni akan memperjuangkan aspirasi daerah itu benar-benar hanya DPD. Tidak ada aspirasi lain ya, semata-mata aspirasi untuk kepentingan daerah. Nah, jadi makanya itulah kenapa saya memilih itu untuk ke DPD, dan saya memahami dengan baik maupun mengalami masa-masa di mana bagaimana tarik-menarik antara kepentingan pusat dan daerah yang berkaitan, terutama berkaitan otonomi daerah itu. Kita ini kayak cuma digantung-gantung ini kan. Yeah. Oke. Ini yang harus jadi kita, perhatian kita, bahwa saya tidak mau mengajukan mau menghimbau dukungan, tapi
tolong warga Hulondalo, beliau adalah ketua KKIG ini, Tikaka Fula ini mau maju, boleh diingat-ingat, beliau punya misi yang mulia sih sebenarnya tadi, meskipun ya tidak ada yang tidak mungkin, tapi meski begitu saya juga apa ya, menganggap ini tantangan Pak, karena Ya. Bapak ini hadir bukan hanya mau merubah bagaimana daerah ini bisa terakomodir dengan pusat, Ya. tapi ini kan kayak tadi itu yang harus mengamandemen undang-undang, Ya. kan dengan posisi tawar DPD yang boleh dikata lemah. Masih lemah betul. Nah, ini kan Bapak punya visi ke sana untuk mau merubah itu. Ya. Nah, itu gimana itu? Cukup berat itu, Pak. Ya, memang itu sangat berat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kalau peran DPD ini tidak dikuatkan, ya minimal mendekati sama dengan DPR ya tadi ya, dalam sistem bikameral tadi ya, itu pasti ya satu saat itu gejolak-gejolak di daerah itu akan terjadi, karena daerah tidak mempunyai kesempatan, tidak mempunyai saluran aspirasi yang dapat menampung aspirasi mereka itu untuk dijadikan bahan keputusan-keputusan dalam kebijakan tingkat nasional. Iya. Itu persoalannya. Jadi kalau DPD terus-menerus seperti ini, jadi kita khawatirkan letupan-letupan daerah itu akan terjadi ya. Iya. Karena sudah mulai terlihat ya apa yang terjadi di Kabupaten Meranti ya. Kemudian juga kita tidak tahu nanti berikutnya ini beberapa daerah mungkin akan melakukan yang sama. Nah, ini yang kita cegah, justru penguatan DPD itu akan lebih mengikat ya NKRI itu sebagai satu negara kesatuan. Iya. Justru kalau dia dilemahkan terus-menerus, nah justru disintegrasi itu kemungkinan besar bisa terjadi. Jadi itu poinnya, sehingga memang perjuangan kita nanti misalnya Insya Allah. saya ditakdirkan dari restunya DPD, itu perjuangan itu bukan hanya perjuangan anggota DPD, tetapi juga perjuangan seluruh pelaku politik ya. Dan itu memang harus ada political will. Dan ini saya yakin ya para aktor-aktor, tokoh-tokoh politik itu akan melihat itu sebagai hal yang penting, bagaimana DPR itu diperkuat ya. Seperti itu. Dan memang usaha-usaha ke arah itu terus berjalan. Ya, tapi kan selama ini kan penguatan DPD itu kan hampir tidak ada, dan itu sudah lama, seumur DPD. Ya. Apa memang tidak ada dari Senat itu yang berpikir seperti Bapak misalnya? Pasti ada lah, pasti ada. Cuma memang mungkin usaha itu masih proses ya, Saya yakin ada ya. Berharap mungkin kalau Bapak datang di situ ada kekuatan baru mungkin. Insya Allah. Iya betul. Iya, karena sudah terlalu lama sih sebenarnya. Saya bukan bilang apa, yang saya lihat juga beberapa produknya pun ya harus kita terima ditolak oleh DPR. Kan gitu. Justru itu, karena tadi ya dalam kondisi saat ini dalam proses legislasi, DPED itu hanya sampai kepada pengajuan rancangan undang-undang dan ikut membahas, tapi pembahasan itu tidak sampai taraf pengambilan keputusan. Itu yang harus didorong supaya DPD sampai kepada tahap itu, sampai kepada pengambilan keputusan. Contohnya misalnya berkaitan dengan Undang-Undang Minerba. Iya. Undang-Undang Minerba ini setelah apalagi yang baru ini kan, kalau kita cermati itu lebih banyak merugikan daerah. Di situ sangat terasa sentralistik undang-undang itu ya. Nah, DPD memang tidak bisa berbuat apa-apa di situ karena dia tidak sampai kepada tahap ikut memutuskan. Iya.
meskipun bisa ikut membahas tapi tidak sampai tahap mengusulkan. Itu pun juga setahu saya rancangan undang-undang yang bisa diajukan oleh DPD ke DPR itu undang-undang tertentu saja. Ya mungkin Minerba bisa. Kalau misalnya itu diundangkan dari DPD, tapi pada saat keputusan tidak bisa. DPD tidak sampai ke situ, hanya DPR dan Presiden. Nah, kalau di dalam sistem bicameral yang murni, bahkan seperti di Amerika Serikat itu dia punya hak veto. Jadi ada undang-undang yang disetujui oleh DPR, tapi kalau di veto oleh Senat itu tidak bisa berlaku dan sebaliknya, sehingga undang-undang itu harus disetujui secara bersama dalam tingkatan yang setara, mulai dari pengajuannya, kemudian proses legislasi, pembahasan sampai pengambilan keputusan, pengesahan. Itu yang belum DPD belum sampai. Kalau begitu kita kan bagus demokrasinya kan. Ya. Ini kan, aduh, gimana? Kayak cuma jadi boneka juga di sana. Makanya saya sempat berpikir, Pak Saifullah mau jadi DPD, terus apa motivasinya ini? Mending saya dorong di salah satu kabupaten ini bisa jadi bupati. Kalau gitu, artinya Bapak punya ilmu lebih termanfaatkan gitu daripada di sana mungkin. Bukan DPD-nya yang tidak ya, kalau Bapak misalnya dengan Bapak punya pikiran tadi yang cukup mulia itu terus tidak didukung anggota lain, sayang juga, kasihan juga. Tapi namanya perjuangan begitu mungkin Pak ya. Dan tadi ingat, mudah-mudahan kita punya semua aktor-aktor politik itu punya political will yang sama, yang baik ya. Sama ya. Berkaitan dengan terutama bagaimana menguatkan daerah. Iya. Di daerah, karena ini sudah merupakan tuntutan daerah. Kita lihat saja misalnya Bapak Gubernur kita selama ini kan semacam mempunyai keluhan ya, bagaimana daerah kita kaya dengan sumber daya alam, tetapi bagi hasil yang didapat itu tidak sepadan ya, ataupun bahkan kita lebih banyak mendapatkan kerugian akibat kerusakan lingkungan, alam dan seterusnya, tidak sebanding dengan bagi hasil yang kita dapat. Sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari investasi itu. Betul. Nah, kalau dikaitkan dengan pekerjaan saya selama ini juga, kalau kita lihat, katakanlah di bidang infrastruktur ya, di bidang infrastruktur ini sejak otonomi daerah, jadi infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan daerah atau lebih tepatnya kewenangan daerah itu tertinggal dibandingkan dengan kepentingan pusat. Nah, sehingga kenapa? Karena memang alokasi anggarannya itu sangat tidak seimbang ya. Contoh misalnya anggaran penanganan jalan nasional, jalan yang menjadi pusat, dibandingkan dengan penanganan jalan provinsi, itu budget untuk penanganan jalan provinsi itu hanya sekitar 15% dari penanganan jalan nasional. Ini kan timpang. Itu karena politik anggaran yang dilaksanakan oleh DPR dan Presiden itu lebih mementingkan kepentingan pusat di situ. Kita belum lihat lagi infrastruktur lainnya ya. Sehingga jalan-jalan kita itu sebagai satu sistem jaringan yang harus sama kemantapannya nasional provinsi kabupaten itu tidak terjadi. Sehingga tetap kita punya namanya indeks logistik itu terlalu sangat tinggi ya. Biaya logistik sangat tinggi, meskipun yang di jalan nasional itu sudah mantap misalnya. Begitu juga di dalam tata ruang. Nah, saya selama berkunjung di tata ruang, di bidang tata ruang itu, kalau kita lihat di dalam perencanaan tata ruang nasional ya, itu betul-betul aspirasi pusat itu mendominasi. Seperti gimana? Memang kita diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam penyusunannya, tetapi pada tahap finalnya itu kontribusi pusat baik dari sisi
perencanaan, pengawasan maupun pengendalian, perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan itu sepenuhnya di situ pusat sangat dominannya. Apalagi apabila satu kawasan itu sudah diberi label oleh pusat sebagai proyek strategis nasional. Saya kasih contoh, misalnya di dalam rencana tata ruang di daerah itu satu kawasan misalnya itu untuk kawasan pertanian. Dari sisi daerah, ya, dari sisi daerah kawasan itu memang menguntungkan sebagai kawasan pertanian. Tapi itu bisa saja berubah menjadi kawasan industri atau apa kalau kawasan itu ditentukan sebagai kawasan proyek strategis nasional dan daerah tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Sehingga yang terjadi adalah betul-betul arogansi pemerintah pusat di dalam pemanfaatan ataupun dalam pemanfaatan ruang. Nah, ada banyak hal di bidang-bidang lain juga seperti itu, bukan hanya di bidang infrastruktur maupun tata ruang, di bidang pertanian, tadi di bidang pertambangan dan energi dan lain-lain. Nah, ini di bidang pendidikan juga seperti itu ya, di bidang pendidikan di mana kalau kita lihat kurikulum yang dibuat oleh pemerintah pusat ini dilaksanakan secara nasional, jadi seragam di seluruh Indonesia. Padahal daerah-daerah itu kan mempunyah kearifan lokal yang mestinya menjadi muatan kurikulum juga ya. Ini kan tidak terakomodir ya. Nah ini hal-hal seperti ini yang mesti artinya menjadi kepentingan daerah yang sebenarnya kita harapkan itu dibawa ataupun diaspirasikan oleh teman-teman di DPR. Tapi kelihatannya ini memang apakah terlupakan, apakah kepentingan politis yang mendominasi, nah itu kita tidak tahu. Sehingga kepentingan daerah itu tidak sepenuhnya bisa terjamin dengan keberadaan DPR. Itu harus di DPD. Hanya saja fungsi kedudukan kewenangan DPD itu yang masih lemah tadi, itu yang harus kita perkuat dulu. Seperti itu. Ada dua Bapak punya ini. Mau atur daerah dengan apa sama dengan atur halaman dengan atur dalam rumah sendiri nanti. Tadi soal termasuk itu tadi tuh Pak, soal rencana tata ruang. Berarti kalau misalnya kemarin itu kita punya juga Sulawesi Tengah itu yang agak molor-molor, itu mungkin dari sana juga maksudnya kan berimplikasi dengan pusat juga mungkin sampai agak lama kita punya kemarin kan. Ya, karena gini, di dalam penyusunan rencana tata ruang daerah ya, itu provinsi maupun kabupaten itu harus melewati persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Di dalam persetujuan substansi itu dilihat apakah ada kepentingan nasional yang sudah diakomodir di situ. Kepentingan nasional itu. Kalau tidak ada harus dimasukkan. Itu kalau tidak dimasukkan itu maka tidak akan keluar persetujuan substansi. Nah, oke lah itu kalau menyusun penyusunan tata ruang provinsi. Nah, tapi sebaliknya harusnya terjadi pada saat penyusunan tata ruang nasional. Maka dia juga harus mendapatkan persetujuan substansi dari daerah. Sehingga di situ daerah juga bisa mengontrol apakah kepentingan daerah itu sudah terakomodir dalam rencana tata ruang nasional. Karena kalau dari tata ruang daerah kita akan buat, kita harus ada substansi pusat di mana pusat akan melihat apakah ada kepentingan nasional sudah termuat di dalam pemanfaatan ruang di tata ruang provinsi. Tapi sebaliknya, di dalam menyusun rencana tata ruang nasional, daerah itu hanya memberikan masukan, tapi tidak ikut menentukannya. Gitu. Nah, harusnya daerah juga itu diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan substansi terhadap rencana tata ruang nasional. Sehingga di situ daerah punya kesempatan untuk memasukkan kepentingan daerah dalam tata ruang nasional. Iya, kita yang tahu, kita punya masyarakat sini kan. Jadi banyak hal-halnya. Itu tadi karena itu tadi yang seharusnya hanya 6 kewenangan urusan yang dilaksanakan oleh pusat, tapi di peraturan pemerintahnya yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintah pusat
provinsi dan kabupaten itu di situ diamputasi. Bahkan kewenangan pemerintah pusat sangat banyak, ada puluhannya kewenangan itu. Tapi bahkan kewenangan yang seharusnya sudah diserahkan dijadikan kewenangan urusan bersama, sehingga implementasinya di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita lihat misalnya di bidang KPU-an, adanya balai-balai jalan dan sebagainya, itu kan seharusnya tidak ada lagi. Betul. Di dalam otonomi itu kan sama saja dengan adanya kanwil-kanwil yang pada saat sebelum otonomi daerah ya, pada zaman Orde Baru, sama saja kampusnya. Dan ini memang ya itu tadi, karena otonomi daerah yang dilaksanakan secara setengah hati dan itu berlangsung sampai berarti sekarang sudah 32 tahun ya, 32 tahun itu terjadi, dan ini kelihatannya tidak akan berubah. Kita lihat juga bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ini yang akhirnya sekarang keluar lagi dalam bentuk Perpu. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya kalau kita cermati banyak sekali mengamputasi kepentingan daerah, terutama berkaitan dengan bidang-bidang tertentu ya, itu banyak. Dan saya yakin sekali teman-teman anggota DPD sekarang ini yang sudah ada di Senayan sana, mereka juga mencermati banyak hal yang merugikan ataupun tidak menguntungkan dari posisi daerah-daerah otonom yang baik provinsi maupun kabupaten. Tapi hanya gregat sendiri sudah di sana. Tapi ya itu tadi, karena karena kewenangan itu tidak sampai kepada ikut memutuskan rancangan undang-undang yang dulu itu adalah rancangan undang-undang berkaitan Cipta Kerja. Nah, jadi mereka mungkin hanya sampai pada mungkin hanya merasakan bahwa itu ada ya, bahwa kepentingan daerah yang termarginalkan itu ada, tapi DPD mungkin dengan sistem yang ada belum bisa berbuat banyak. Padahal kalau misalnya DPD kuat, ya kayak Bapak bilang tadi, kalau misalnya ada apa-apa di daerah kan ini yang jadi senjata pemerintah pusat kan. Jadi perwakilannya lurus sama punya daerah itu kan. Nah, itu juga beratnya. Nah, kalau beliau ini memang ahli di bidang jalan, sekalian saja kita tanyain soal termasuk itu tadi mungkin yang Bapak bilang itu kewenangan pusat jalan kebun kopi kita itu. Itu kan hampir setiap tahun mengeruk anggaran kayak apa ya, kayak seperti ini sengaja saya buka memang ini supaya masyarakat tahu bagaimana sih kemampuan beliau menangani. Jadi kalau ke depan mau dorong mendukung beliau kan tidak ragu memang. Kan jadi itu Pak, jadi proyek apa namanya itu istilahnya seumur hidup. Padahal Bapak juga kan sempat mengusulkan jalan alternatifnya dulu kan. Dengan Pak Alongke waktu itu yang akhirnya yang Bapak sempat bilang juga sudah masuk di rencana strategis nasional. Yang proyek akhirnya nasional. Proyek strategis nasional akhirnya hilang lenyap tanpa bekas. Akhirnya kita juga harus bergelut di sini setiap tahunnya. Jadi gini, kalau bicara penanganan jalan memang harus ditangani terus-menerus. Itu intinya, tetap ditangani terus-menerus. Tapi penanganan terus-menerus itu biasanya ya pertama itu dilakukan misalnya pembangunan, kemudian ada peningkatan, setelah itu pemeliharaannya. Nah, tidak istilahnya kita rekonstruksi baru pemeliharaan, tidak terus-menerus rekonstruksi. Yang terjadi di kebun kopi itu kan seperti itu, sebagian besar itu dilakukan terus-menerus rekonstruksi. Tapi kalau kita cerita jalan kebun kopi ini memang ya existing medannya itu memang seperti itu ya, dia sangat rawan longsor, kemudian berada di daerah-daerah yang betul-betul sangat tidak stabil dari sisi kestabilan konstruksi jalan. Jadi sebenarnya kalau nggak salah tahun 93 ya,
Itu JICA sudah menyusun konsep desain dari Jalan Kebun Kopi itu, di mana JICA itu mengusulkan ada 4 terowongan. 4 terowongan. Kenapa harus pakai terowongan? Yang pertama, memperbaiki geometrik jalan, di mana kalau kita lihat itu kan Jalan Kebun Kopi waktu itu ya terlalu banyak, belokan, kemudian juga lereng-lereng itu tidak stabil. Jadi terowongan itu mau memperbaiki geometrik sekaligus menghindari ya bagian-bagian jalan yang secara stabilitas lereng itu sangat tidak stabil. Nah, namun sayang sekali ya desain ataupun rencana dari JICA itu tidak dilaksanakan oleh PUPR. Mungkin ya ada alasan-alasan tertentu kenapa itu tidak dilaksanakan ya. Dan pada kira-kira tahun 2012 ya, 2012 ketika saya 1 tahun pertama menjadi kepala dinas Kimpraswil waktu itu, Sulawesi Tengah, itu saya coba mengangkat kembali dokumen itu, dokumen JICA itu untuk kita ajukan lagi ke PUPR waktu itu. Sebenarnya bersamaan dengan rencana Jalan Palu Parigi Bypass ya. Tapi kelihatannya karena asumsi saya kenapa saya harus ajukan lagi, mungkin waktu beberapa tahun sebelumnya ketika pertama kali proposal JICA itu diajukan, konstruksi terowongan itu mungkin merupakan satu konstruksi yang mahal. Kemudian untuk mengoperasionalkan itu butuh energi, terutama listrik. Nah itu karena situ kan harus ada penerangan, ada untuk mengatur sirkulasi udara dan sebagainya. Mungkin pada saat itu, pada tahun 93 itu kondisi itu belum memungkinkan, sehingga opsi terowongan itu belum dilaksanakan. Tapi saya berpikir setelah tahun 2011 harusnya sudah bisa ya. Sudah bisa, apalagi sudah didapat teknologi pembuatan terowongan di badan jalan yang berbiaya murah dan mudah pelaksanaannya. Bahkan dengan terowongan itu kita bisa memotong sekian puluh kilometer jalur kebun, terutama jalur Taweli Toboli itu akan berkurang ya. Cuma saya tidak tahu persis berapa berkurangnya, tapi itu berkurang signifikan panjangnya, sehingga waktu tempuh dari Palu Parigi itu semakin pendek. Nah tapi saya tidak tahu ya di Kementerian PUPR itu untuk menyetujui proposal JICA itu yang dilakukan pada tahun 93 itu, yang saya ajukan kembali pada tahun 2012 ya, itu kelihatannya juga tidak dilaksanakan. Bagaimana pertimbangannya? Nah ini secara pribadi saya juga sangat menyayangkan ya, kenapa ini tidak dilakukan. Padahal itu merupakan satu kesempatan untuk kita, terutama untuk insan PUPR, di mana di samping kita mengatasi masalah-masalah di kebun kopi juga mungkin itu bisa menjadi semacam pilot project betul, untuk bagaimana membuat terowongan dalam konstruksi jalan yang sangat labil seperti kebun kopi itu. Nah, kemudian bersamaan dengan itu kita mengusulkan jalan Palu Parigi Bypass, jalur lain selain kebun kopi. Sebenarnya jalan Palu Parigi Bypass ini punya sejarah ya. Sejarah pertama itu dia lahir pada saat pasca kerusuhan Poso yang ketiga kalau tidak salah ya. Karena Poso kan berjilid-jilid, di mana di situ pokoknya pasca kerusuhan Poso ya, di mana di pasca kerusuhan itu dianggap Sulawesi Tengah ini mengalami stagnan selama masa kerusuhan, sehingga diperlukan percepatan pembangunan Sulawesi Tengah ya. Sehingga lahirlah Inpres percepatan pembangunan Sulawesi Tengah untuk mengisi kekosongan waktu stagnan akibat kerusuhan Poso. Di dalam Inpres itu program utamanya adalah
Jalan Palu Parigi yang baru ya. Yang trasenya waktu itu dari Parigimpu sampai Poboya. Nah, Impres ini hampir terlaksana ya. Hampir terlaksana pada waktu itu diinisiasi oleh Menko Kesra ya. Pak Abu Rizal Bakri kalau tidak salah itu waktu Menko Kesra. Tapi ya saya katakan hanya hampir, sempat ada alokasi anggaran, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan, dan pelaksanaan anggaran itu tidak berada pada ruas Palu Parigi yang seharusnya. Nah, anggaran itu yang jadinya itu terutama jalan Soekarno Hatta ya, jalur 2 itu. Nah, itu ya. Kemudian pada saat pemerintahan SBY itu ada yang disebut Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia, MP3EI, di mana MP3EI itu ada koridor-koridor pembangunan termasuk koridor-koridor jalan yang harus dibangun. Nah, di dalam MP3EI itu masuk lagi program ini, program Jalan Baru Palu Parigi ini ya. Masuk dalam program P3I, bahkan dilanjutkan pada pemerintahan Jokowi itu masuk ke dalam proyek strategis nasional. Di dalam proyek strategis nasional di Sulteng waktu itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah Jalan Palu Parigi, bypass, kemudian flyover Pantoloan, dan yang ketiga itu jalan lingkar luar Kota Palu. Nah, dari 3 proyek nasional ini menurut kita hanya 1 yang terlaksana, hanya flyover Pantoloan. Tapi menurut PUPR yang terlaksana 2. Iya, dengan dana rekonstruksi itu yang dorong bangun sepotong itu. Palu Parigi, jadi Palu Parigi yang sebenarnya merupakan jalan alternatif yang dinyatakan dalam proyek strategis nasional karena namanya sama ya. Oleh Kementerian PUPR itu diletakkan di Palu Parigi yang existing, yang Tawaili Toboli saat ini, sehingga itu dianggap sebagai pelaksanaan proyek strategis nasional. Nah, ini memang saya tidak tahu, ini kalau saya lihat ini ada hal yang unsur manipulatif di PUPR pusat ya waktu itu, karena lintas Direktorat Jenderal pun berbeda pandangan mengenai PS ini tuh. Kalau di Direktorat Jenderal pengembangan wilayahnya ya itu menyatakan bahwa Palu Parigi yang dimasukkan di PS ini adalah Palu Parigi yang baru. Tetapi di Direktorat Jenderal Bina Marga, Palu Parigi itulah yang diletakkan di existing sekarang ini, sehingga itu tidak terlaksana lagi kita punya pekerjaan Palu Parigi itu sesuai amanat proyek strategis nasional pada zaman Jokowi maupun di MP3EI pada zaman SBY. Tapi kembali lagi DPR pastinya tahu itu Pak. Kalau dalam fungsinya sebagai pengawasan. Mestinya DPR tahu, DPR tahu. DPR harusnya tahu. Luar biasa. Terus kalau yang jalan lingkar luar Kota Palu, kan ini ada sepenggal yang dibangun lewat dana rehab rekon. Itu mereka tidak masukkan itu Nah, gini jadi jalan lingkar luar Kota Palu awalnya itu ada trase awalnya. Nah, kemudian berkaitan dengan rehab rekon pasca gempa ya. Dianggap perlu untuk adanya jalan lingkar Kota Palu. Tapi jalan lingkar ini tidak persis sama dengan konsep jalan lingkar luar yang kita sudah desain sebelum gempa. Tapi saya jelaskan dulu kenapa harus adanya jalan lingkar yang pasca rehab rekon ini ya. Jadi setelah terjadinya gempa, terutama tsunami ya, di pantai di mana memutuskan jembatan, kemudian bagian-bagian dari jalan yang pantai itu jatuh ya, sehingga waktu itu kita diskusi bersama-sama Pak Menteri PU bahwa
jalur pantai itu yang melewati Jembatan Kuning waktu itu, yang selama ini merupakan jalur logistik utama ya, dari Donggala keluar Palu dan seterusnya. Karena jalur logistik utama itu kalau dari Donggala itu keluar ke Palu dan keluar Palu itu tidak masuk kota Palu. Iya. Dia melewati pesisir pantai kita ini ya. Nah, sehingga pada setelah tsunami itu Pak Menteri beranggapan bahwa jalan ini tidak bisa lagi difungsikan sebagai jalur logistik. Tetapi jalan ini difungsikan saja sebagai jalur sebagai kawasan itu difungsikan sebagai semacam kawasan ruang terbuka hijau ya, taman-taman dan sebagainya. Jembatannya pun dibuat menjadi jembatan orang, jembatan wisata ya. Sehingga diperlukan penggantinya, pengganti jalur logistik ini. Nah, itulah sampai direncanakan jalan lingkar Palu yang sepanjang 42 kilo. Iya. Makanya itu menjadi bagian dari rehab Rekon ya. Nah, tapi untungnya belakangan ternyata dengan hasil studi bersama JICA dan lain-lain, ternyata tetap bisa kita bangun ini di pantai ini, jembatannya kita bisa bangun lagi, jalannya kita bisa bikin lagi, sehingga meskipun sudah diprogramkan jalan lingkar luar sebagai bagian dari rehab Rekon untuk tadinya menukar jalur logistik di pantai, ternyata pantai ini bisa juga kita bangun. Jadi di sini kita mendapat dua keuntungannya. Ini pantai jadi, lingkar jadi. Kemudian jalan lingkar juga ini merupakan akses ke Huntap. Jalan lingkar ada akses ke Huntap Tondo, Huntap Pombewe dan Duyu. Ya. Seperti itu. Oh gitu. Nah, tapi trase jalan lingkar luar, jalan lingkar yang dibangun sekarang dalam rangka program rehab Rekon itu sudah mengambil sebagian dari jalan lingkar luar Palu yang kita programkan tadi. Iya. Oke, mungkin kita sudah agak panjang lebar. Oke, sengaja memang saya giring sedikit ke situ biar masyarakat tahu kan selama ini kan bertanya-tanya kenapa kebun kopi itu begitu, kenapa kebun kopi. Sekarang kita hadirkan orangnya langsung yang paham soal itu, meskipun yang pantas bicara itu adalah orang balai. Yeah. Cuma kan beliau yang paling paham soal itu. Beliau memang bidangnya itu. Jadi ya bukan juga saya giring orang ini, Pak. Maksudnya ya silakanlah kalian lihat gimana kemampuan beliau dengan visi misi beliau ke depan. Insya Allah kita doakan bersama bisa. Amin. Lolos jadi calon dulu. Jadi calon terus jadi anggota DPD. Paling tidak apa yang beliau sampaikan tadi menjadi harapan kita, Pak. Menjadi harapan kita bersama, mudah-mudahan bisa diwujudkan. Ya, mungkin ke depan kalau Bapak sudah jadi, mungkin bisa kita undang lagi di sini untuk memaparkan bagaimana Sulawesi Tengah ini bisa lebih maju. Sudah jadi calon ya? Sudah. Ya. Oke ya. Oke, Dan. Oke, Pak. Terima kasih banyak sudah hadir di Kabar Palu. Insya Allah kita baku dapa ulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.